Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, malam hari ini kembali kita bersama-sama dalam mesbah doa. So itu mari sama-sama, saya percaya bahwa sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita semua alami. Sebab itu mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati, kita mau naikkan setiap ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan dan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembah pujian dan penghormatan kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau pujianku, Engkau sembah. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Amin. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sembah Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Kami datang Tuhan, tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami datang menyembah, sembah Kau, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku.
bawa setiap hati kami malam hari ini datang merendahkan diri di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama malam hari ini, mari nikmati kasih Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan, dalam setiap musim kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sebab itu hati kami percaya, kami menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Engkau yang hidup, Engkau yang kudus. Terima kasih Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengangkat pujian dan penyembahan kami. Kami mau bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Satu kali lagi mari bersama naikkan pujian-Mu, mari sembah. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Engkau yang layak Tuhan. Kami menaikkan pujian hati kami. Kami agungkan Tuhan. Sebab tak pernah berhenti kasih setia-Mu, pertolongan-Mu bagiku. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, menyembah-Mu, biar Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Umat-Mu dimanapun kami berada malam ini, kami mau menikmati hadirat Tuhan yang indah. Yesus, mari rasakan hadirat-Nya mengalir. Nikmati hadirat-Nya.
nikmati kasih-Nya. Biar kasih-Mu mengalir untuk setiap kami Tuhan, umat-Mu yang malam hari datang menyembah. Oh Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dengan segenap hati-Mu tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Yesus, kami sembah Kau, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan Tuhan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya, hanya nama Yesus yang layak disembah, yang layak dipuji. Hanya Engkau Tuhan Yesus disembah. Haleluya. Jesus, segala kemuliaan, hormat, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Berkami lebih lagi meninggikan nama, menyembah Engkau Tuhan malam hari ini.
Yesus, kemuliaan bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Oh Yesus, ya, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, Tuhan. Engkau Raja yang layak disembah, layak dipuji, ditinggikan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Tidak ada yang lain selain nama-Mu yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang memberi keselamatan. Hanya nama Yesus, Yesus, oh Yesus Tuhan. Iya, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami melihat bagaimana semua sejarah yang tertulis dalam Alkitab pernah terjadi di tempat ini, dan itu adalah sebuah anugerah bagi kami. Tuhan ajar kepada kami untuk mengambil nilai dan hikmah dari semua yang sudah tercatat di dalam Alkitab. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mau membaca firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Iya saudara, langsung saja mari kita membuka Lukas, Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-28. Kalau kita melihat di sana judul perikopnya Yesus dieluk-elukan di Yerusalem, ya. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat ya dengan Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Saitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Tuhan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskannya?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu dan mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya juga.
Ketika ia dekat dengan Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Saudara, kalau kita meneruskan ya pembacaan ini saudara di Lukas pasal 19, kita melihat di sana saudara akhirnya ini ya jalan menurun Yesus ke Bukit Zaitun saudara. Kalau kita lihat di depan kita itu ada apa saudara? Ya, kemarin kita tuh berada di daerah luar tembok itu ya, dan itu adalah ya bekas bait Allah ada di sana, dan sekarang yang kuning itu sudah jadi masjid. Kalau kita mendengar tadi penjelasan ya bahwa orang Yahudi percaya satu saat Mesias Yesus datang ya, dan itu di bawah kita ini semua kuburan saudara ya. Mereka berpikir kalau Yesus datang sebagai Mesias, dia akan lewati kuburan ini dan dia akan dinajiskan. Karena kita tahu di perjanjian lama dikatakan bahwa orang yang tersentuh dengan orang mati itu menjadi najis ya. Dan mereka berpikir, ini pemikirannya orang Yahudi, kalau dia datang dia kena dengan sesuatu orang mati, maka dia tidak kudus. Ya, dia tidak bisa masuk ke bait Allah itu nanti ketika datang. Itu adalah pemikiran yang bodoh. Yesus adalah Tuhan, saudara ya. Dia dapat melakukan segala sesuatu yang dia lakukan. Kita lihat di sana saudara, ketika itu Yesus ya dikatakan dia masuk ke Yerusalem dan dia berjalan di tempat menurun di Bukit Zaitun. Lalu di sana beberapa orang, ayat 39, Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batulah yang akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Dari tempat ini Yesus melihat ke arah Yerusalem dan dia menangis untuk kota itu saudara. Dan kenapa Yesus menangis ya saudara? Terakhir kita menangis itu kapan? Ya, seseorang tuh menangis pasti karena hatinya sedih ya, karena sesuatu yang berat mungkin yang ada di dalam hatinya dia rasakan ya. Di sini dikatakan Yesus menangisinya ketika dia melihat kota itu, Yesus menangisinya. Kenapa Yesus menangis buat kota ini saudara? Ya, saya ingin kita membaca ya di dalam Matius, Injil Matius pasal yang ke-23. Injil Matius pasal 23 ayat 37, Yesus berkata begini, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Yesus sudah menubuatkan bahwa kamu tidak akan melihat aku lagi karena dia tahu dia akan disalibkan saudara. Dan Yesus berkata, dia bernubuat untuk kota ini, kamu tidak akan pernah melihat aku lagi sampai saatnya akan datang. Kamu berkata, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Kenapa Yesus menangisi Yerusalem? Dikatakan Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu untuk mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Kita tahu bersama saudara, Tuhan datang untuk tempat ini. Tetapi tempat inilah yang menolak dia. Ya, mereka membunuh semua nabi yang diutus, dibunuh saudara. Mereka tidak ingin mengenal kebenaran. Bangsa ini tidak ingin mengenal kebenaran. Dan Yesus menangis bagi Yerusalem. Saya berdoa saudara, kenapa Yesus menangis bagi kota ini? Semua yang diutus Tuhan dibunuh di kota ini. Nabi-nabi dibunuh. Ya, dan mereka menolak kebenaran Tuhan. Mereka menolak untuk bertobat. Saya berdoa hari ini setiap kita saudara, jangan sampai Yesus menangis karena hidup kita. Karena kita tidak mau bertobat. Karena kita tidak mau membuang segala dosa dan tidak mau menerima kebenarannya.
Dari tempat ini biar kita merasakan saudara apa yang pernah Yesus ya alami di tempat ini. Air matanya tercurah bagi kota ini. Ya, dan hari ini kita ada di sini, pertama-tama kita mau berdoa supaya kita jangan menolak kebenaran Tuhan. Puluhan tahun kita jadi Kristen, apakah kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dalam hidup kita? Karena sudah cukup Yesus tersalib sekali untuk dosa dan pelanggaran kita. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan lagi berkali-kali. Kita lebih memilih hidup dalam dosa, kita lebih memilih persinahan, kita lebih memilih kepahitan, kita lebih memilih segala hal-hal yang jahat. Itu namanya kita menyakiti hati Tuhan dan mendukakan hati Tuhan. Dan biarlah dari tempat ini juga kita akan berdoa bagi kota ini supaya mereka terus tidak menolak Tuhan tetapi beroleh keselamatan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan pujian tadi, ku mau cinta Yesus selamanya. Biar kita mencintai Dia sungguh-sungguh menjadi penurut-penurut firman-Nya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan, amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami ikut merasakan bagaimana Engkau menangisi kota Yerusalem karena mereka tidak mau bertobat. Semua nabi-nabi mereka bunuh karena mereka tidak ingin menerima kebenaran yang dari Tuhan. Hari ini biar kami juga introspeksi diri Tuhan. Jangan sampai kami menjadi orang yang keras hati sehingga kami membuat Tuhan bersedih, Tuhan berduka karena hidup kami yang tidak mau bertobat. Kami berdoa hari ini biarlah kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Segala dosa, segala apapun yang masih kami bawa, kami mau buang. Kuduskan hidup kami, layakkan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Biar Engkau bersuka cita karena hidup kami Tuhan. Biar Engkau dapati kami layak di hadapan-Mu Bapa. Segala amarah, kepahitan, kebencian kami buang dari hidup kami. Segala kenajisan Tuhan, percabulan kami buang dari hidup kami. Layakkan kami berkenan di mata Tuhan. Bahkan dari tempat ini kami juga memberkati kota Yerusalem. Mari kita angkat tangan bagi kota ini saudara. Tuhan, kami lepaskan berkat atas tempat ini. Tuhan, kami berdoa biarlah keselamatan terjadi bagi Yerusalem. Biar mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak terus menolak Engkau Tuhan. Sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami bersyukur ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kami sekali lagi berdoa biarlah Tuhan segala kekerasan hati mereka boleh diluluhkan di dalam nama Yesus. Biar mereka membuka hati bagi kebenaran, menerima Engkau sebagai Mesias Tuhan yang hidup. Berkati kami, lepaskan berkat atas kota Yerusalem di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami bait Allah yang hidup. Di depan kami melihat ada bekas bait Allah Tuhan, di mana dulu Yerusalem menjadi tempat orang datang mencari Tuhan, di mana Yerusalem dulu menjadi pusat penyembahan mereka mencari Allah. Tetapi pada akhirnya mereka melupakan Tuhan, bahkan mereka menyalibkan Tuhan. Kami berdoa Bapa,
Di dalam nama Yesus, jadikan tubuh kami sebagai bait-bait-Mu yang kudus, di mana Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami boleh setia sampai Engkau datang kali yang kedua. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita sekalian mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin.